Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di kuliah online mata kuliah Hukum Keluarga di Negara Islam, pertemuan ke-11 yang berjudul Hukum Keluarga di Negara Mesir, bagian yang kedua. Bagian pertama telah menjelaskan tentang sejarah Mesir, sejarah negara Mesir, status hukum sipil, kemudian pembaruan undang-undang tentang hukum keluarga di negara Mesir, kemudian pembagian Tahir Mahmud di hukum keluarga di negara Mesir, bidang perkawinan dan bidang pewarisan. Kita lanjutkan dari pembagian Tahir Mahmud, bagian bidang perkawinan. Kemarin kita sampai sudah ke poin 5, sekarang kita ke poin 6. Orang hilang atau mafqud, peradilan Mesir dapat memutuskan terkait kematian atau hilangnya seseorang dalam tempo 4 tahun sejak peristiwa kehilangan ditetapkan. Peradilan akan mengakui pernikahan kedua istri sebagai pernikahan yang legal, kendatipun suami pertama akhirnya kembali lagi setelah melewati masa daluarsa yang diberikan pengadilan. Berbeda dengan pendapat para imam, Imam Hanafi mengatakan bahwa masa tunggunya adalah 120 tahun. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan masa tunggunya hingga 90 tahun, atau hingga waktu mencapai kepastian orang tersebut dianggap telah meninggal dunia. 7. Periode kehamilan. Penelitian medis mendukung konsep Hanafi yang memperhitungkan masa kehamilan menjadi 1 tahun. Poin 8. Pemeliharaan anak-anak atau hadonah. Undang-Undang Negara Mesir Nomor 25 Tahun 1929 memberikan kuasa peradilan untuk memperluas waktu pemeliharaan anak-anak kepada pihak istri atau ibu untuk mengampu anak-anaknya. Pengampuan untuk anak laki-laki diberikan toleransi sampai anak berusia 9 tahun. Dan pengampuan anak perempuan diberikan waktu hingga ia berusia 11 tahun. Adapun undang-undang juga mengakomodir hal pembayaran nafkah terhadap istri yang meliputi makanan, pakaian, kebutuhan pokok, obat-obatan, dan keperluan lain yang diatur dalam undang-undang. Namun demikian, kewajiban suami akan gugur bila istri yang diceraikan berbeda agama. Pembagian dari Tahir Mahmud yang kedua, bidang pewarisan. Undang-Undang Negara Mesir Nomor 77 Tahun 1943 tentang pewarisan menyepakati tentang konsep pewarisan yang kebanyakan bersumber dari ajaran Imam Hanafi. Berikut ini beberapa bentuk pembaruan dalam hukum waris, yaitu poin pertama, prioritas utama pada pembiayaan pemakaman. Poin kedua, pengecualian ahli waris penerima warisan. Poin ketiga, hak waris dari saudara seibu dalam kasus Himaria.
Poin keempat, pembatalan penerima warisan dengan alasan pelaku maksiat. Poin kelima, perihal hak waris kakek dan cucu. Poin keenam, Doctrine of Return. Padahal tidak ada hak waris terkait saudara tiri seibu. Poin ketujuh, penyederhanaan kalkulasi pembagian waris oleh Saibani. Poin ke-8, hak waris cucu yang mengalami kematian ayah. Poin ke-9, pernyataan pewarisan. Poin 10, syarat-syarat dasar para penerima waris yang terbebas dari kesalahan-kesalahan sosial politis keislaman. Poin ke-11, penetapan hak waris anak yang belum dilahirkan. Poin ke-12, pewarisan sebagai karunia untuk ahli waris. Poin ke-13, prinsip kewajiban pewarisan terkait Doctrine of Representation yang membela hak anak selaku pewaris dari permohonan harta waris oleh cucu. Cukup sekian untuk kuliah online kita, sesi atau bagian yang kedua ini. Akan lagi pada sesi ketiga. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.